Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Konsentrasi. Mahasiswa PPG Batch 2 kelas 2K Win Sahada Padang Sidimpuan akan melaksanakan PPL jadi SD Negeri 10808 Ais Nabara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat untuk belajar bersama-sama. Kemudian sholawat berserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kita nanti syafaatnya di yaumil akhir. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita,
Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di kelas. Mudah-mudahan apa yang kita mintakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan sehingga lapanglah hati kita dalam menerima pelajaran. Baik anak-anak, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Bapak minta yang dipanggil namanya agar mengucapkan hadir Pak. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Uswatun hasanah. Hadir, Pak. Emily Al-Fatah, Hadir, Pak. Anggi Ananda Putri, Hadir, Pak. Ika Zahra. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir? Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Baik, semuanya dalam keadaan semangat, dalam keadaan semangat untuk belajar. Coba Bapak mau tahu sampai di mana semangatnya? Nah, tepuk semangat. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, agar kita lebih cinta kepada negara, lebih cinta kepada Indonesia, tidak salah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya semuanya berdiri tegak dan siap, ya. Silakan anak-anak berdiri. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang hafal surah Wal Asri? Coba, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Betul? Betul. Kurang dikit lagi. Ada yang salah tadi. Ya? Ya. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal
mengunyah sedikit ya. Shot. Ya, sosisubas. 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 Susah solisosna. Minal musni. Masih solisot. Wal asri. Habis itu apa lagi? Innal insana lafi husrin. Illal ladzina amanu. Wa amilus solihati. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Dengarkanlah. Wal asri. Demi waktu. Udah, Bapak aja. Demi waktu. Kenapa Tuhan sampai demi waktu? Waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu itu tidak terulang kembali. Makanya pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalau bagaimana? Orang yang bagaimana yang merugi itu? Dan siapa-siapa yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dan mengerjakan kebaikan. Jadi kalau dia tidak beriman, dia tidak mengerjakan kebaikan, maka dia akan rugi. Karena hari ini kita belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang zakat. Hari ini kita belajar tentang zakat mal dan zakat fitrah menggunakan metode DDL. Baik. Nah, anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang zakat. Bapak mau tanya. Siapa yang masih ingat apa itu zakat? Apa? Angkat tangan. Zakat, angkat tangan. Apa tadi? Zakat itu artinya mensucikan. Zakat itu artinya mensucikan. Apa yang disucikan? Karena zakat itu ada dua. Zakat apa? Dan zakat fitrah dan zakat mal. Dan hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang zakat. Nah, tapi sebelum lanjut Bapak mau bertanya. Siapa sih yang boleh menerima zakat? Miskin, baru? Guru mengaji boleh nggak? Boleh. Dapat, guru mengaji dapat. Orang yang dalam perjalanan boleh nggak? Boleh. Dapat. Mu'alaf dapat nggak? Dapat. Orang semuanya ada 8. Mustahik yang memiliki zakat, yang mendapatkan zakat itu ada 8. Oke nak, Bapak minta jangan ada yang begini-begini. Siap dah dulu sampai. Baik anak-anak, silakan. Sebelum lanjut, Bapak akan memberikan kalian soal formatif awal agar Bapak tahu seberapa jauh kalian memahami pelajaran tentang pembagian zakat. Untuk itu, silakan lihat di layar monitor kita. Lihat di layar infocus kita. Ya. Ini ada soal, jumlahnya 5. Ya. Silahkan ditulis di buku masing-masing.
Tidak usah lama-lama. Waktunya hanya 10 menit. Habis itu diserahkan ke Bapak. Paham ya? Baik, silakan dikeluarkan bukunya masing-masing. Baik, anak-anak coba perhatikan ke depan, lihat di layar infocus. Bapak akan menampilkan soal tes formatif awal. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah itu silakan dikumpulkan ke depan. Sudah selesai, anak-anak? Baik, ketua kelas, coba dulu dikumpulkan ke depan hasilnya. Baik, anak-anak perhatikan ke depan. Sebelum kita melanjutkan tentang materi zakat, Bapak akan menampilkan sebuah video. Setelah itu nanti akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok nanti menonton lewat video, yang satu kelompok nanti membaca dari buku. Setelah itu silahkan disimpulkan. Yang kelompok 1 materinya mengenai apa itu zakat fitrah. Yang satu lagi apa itu zakat mal. Perhatikan. Semua ketentuan yang ada di dalam zakat fitrah dan zakat mal nanti silakan dicatat dan dipresentasikan ke depan. Paham ya? Baik, silakan menonton video ini. Setiap siswa nanti membuat catatannya masing-masing. Setelah itu nanti mempresentasikan ke depan. Paham ya? Layarnya ini loh. Jangan ngarep kepada di atas meja. Nggak boleh. Dok, kamu sudah tahu belum? Tapi itu kan peternak kambing. Oh ya, kambingnya banyak ya? Tentu saja dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, bagaimana kabar ayah? Alhamdulillah, ayah baik-baik saja. Ayo, mari masuk ke dalam. Syamil mana? Katanya banyak kambing. Kambingnya ada di belakang rumah, Dok. Ayo kita lihat. Tuh kan, kambingnya banyak, Pak. Kambing, memangnya cuma kamu saja yang jago makan? Nih, kenalkan. Dodo si jago makan. Wah, sekarang saya makan. Ayo, lomba makan antara Dodo dan kambing dimulai. Tapi ingat, makannya pakai tangan kanan dan tidak berdiri. Nah, sekarang kita sama-sama makan deh. Dodo makan pisang, kamu makan rumput. Kok kamu makan pisang? Jangan-jangan. Wah, pisang Dodo mau hilang. Kamu jelek, kembali ganti pisangku. Awas kamu ya. Kamu berani sama Dodo ya? Aku ada ide. Ayo makan. Ayo dimakan. Memangnya enak tidak bisa makan. Tidak kenyang. Dodo, kamu tahu tidak? Kita tidak boleh menyakiti binatang. Salah sendiri. Kami duluan kan yang cari gara-gara. Dikasih tahu, dengar. Sini, ayo makan. Apa jumlah kambing ayah sudah mencapai jumlah wajib dicakatkan? Sudah, bulan lalu ayah serahkan 2 ekor kambing
Dizakatkan bagaimana, Kek? Memangnya kami nggak ada zakatnya ya? Setahu Samir, zakat itu kan di waktu lebaran saja, yaitu zakat fitrah. Begini Samir, zakat itu terbagi dua macam. Pertama zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta atau benda. Zakat mal dibagi beberapa macam, antara lain zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lain-lain. Zakat hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijual seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Zakat emas dan perak meliputi zakat atas harta yang terbuat dari emas dan perak. Zakat perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis seperti alat-alat pakaian, makanan, dan lain-lain. Zakat hasil tambang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat pada perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain sebagainya. Zakat barang temuan, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat profesi, yaitu zakat dari penghasilan bekerja, misalnya profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, yaitu konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya, Kek? Ayo ambil, ayo. Makanya jangan bisa menodot tanpa izin. Bisa-bisa ya. Kasihan deh kamu. Ayo. Ayo, kamu menyerah ya. Dodot ya. Berani-beraninya sama Dodo. Baiklah anak-anak, kita sudah sama-sama menonton video Dodo. Video Dodo. Ada berapa zakat itu? Zakat apa? Kalau zakat mal itu zakat fitrah zakat apa? Zakat jiwa. Zakat mal itu zakat apa? Ya, baik anak-anak. Bapak akan membagi dua kalian atau membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang satu silahkan menonton video yang ada di laptop. Yang satu lagi ini ada beberapa buku di meja Bapak. Silahkan kalian baca buku-buku materi tentang zakat. Kemudian setiap kelompok nanti menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Paham ya? Paham? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun
zakat sendiri secara bahasa agama adalah arti zakat menyucikan. Zakat adalah macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Secara bahasa zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Menjawab pertanyaan kelompok 2, setiap jiwa memberikan 2,5 kg pada amil zakat di bulan Ramadan. Baik. Oke, terima kasih. Kelompok 2 akan menyampaikan hasil belajarnya. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana penampilannya anak-anak? Mantap? Baik anak-anak, sebagai reward sama anak-anak Bapak, karena sudah berani mempresentasikan, sudah mau belajar gitu ya, sudah berani menyampaikan, nanti setiap orang boleh belanja di kantin Rp1.000 hari ini. Yang bayar Bapak. Iya. Perhatikan dengan layar yang fokus. Bapak akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, dan ini pembelajaran inti, kesimpulannya, apa sih itu zakat? Zakat itu adalah artinya mensucikan. Apa itu zakat? Mensucikan. Jadi apa yang perlu disucikan itu? Yang perlu disucikan itu ada dua. Pensucian jiwa dan pensucian harta. Belum tentu jiwa kita ini bersih terus, belum tentu. Kadang-kadang yang lama lah Bapak ini belajar, yang hebat lah Bapak ini, gitu ya. Dosa enggak itu? Dosa. Ya, enggak dosa besar, dosa kecil. Jadi untuk menghilangkan itu, ya, maka adalah yang namanya zakat fitrah. Itu ya. Kemudian setelah itu ada zakat mal. Zakat mal itu yang zakat yang diberikan untuk mensucikan harta. Pertanyaannya, kapan sih zakat fitrah itu dilakukan? Waktu zakat fitrah itu sejak awal bulan Ramadan hingga terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau belum berbuka. Ya, dilakukan semenjak matahari terbenam salat maghrib sampai sebelum sholat subuh akhir bulan Ramadan. Itu wajib hukumnya. Waktu yang terbaik membayar zakat fitrah itu kapan? Apa? Waktu yang paling baik dilakukan sejak selesai sholat subuh pada sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi itu sudah paling akhir, biarpun waktu paling afdol. Tapi sebaiknya kalau sudah ada rezekinya di bulan puasa, silakan membayar zakat fitrah. Kemudian apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. Kalau si Atun punya emas 1 kilo, wajib nggak berzakat? Wajib. Kalau dia cuma punya 1 minggu, wajib nggak berzakat? Tidak. Tidak. Karena syarat kewajiban zakat itu 1 tahun. Perhatikan di layar fokus kita.
At-Taubah ayat 103 itu adalah surah yang mewajibkan kita tentang zakat. Itulah ayat yang mewajibkan kita berzakat. Paham ya, Nak? Baik, anak-anak sekalian, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Silakan lihat di layar kampus kita. Lihat, sudah ada di situ linknya. Ada? Jelas ya? Ada yang nggak nampak? Nampak kan? Ya, perhatikan ke depan. Anak-anak, silakan link yang tertera di situ, silakan nanti setelah sampai di rumah dibuka. Setelah dibuka, soal yang ada di dalam link itu silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama, ya. Kemudian setelah selesai nanti klik submit, nanti hasil jawaban kalian akan sampai ke laptop Bapak. Ya, nilai nanti akan Bapak kembalikan kepada kalian. Paham ya? Paham ya? Jadi setelah login nanti mengerjakannya tidak lama, hanya 15 menit, kerjakan langsung selesaikan. Ya, paham ya? Ya, terima kasih anak-anak Bapak sudah belajar dengan giat dan semangat. Bapak minta ketua kelas. Ya, silakan kita berdoa supaya kita selesai. Berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak sampaikan. Jadi Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ke depan kita akan belajar tentang kiamat. Ya. Maka hari ini kita sudahi pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillah.